Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan, kelancaran, terutama di dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan mungkin ini pembelajaran terakhir, yaitu kita akan belajar tentang wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan kita juga akan belajar tentang keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun seperti biasa, sebelum dimulai mari kita bacakan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman buka bukunya. Kita akan mengetahui tentang bagaimana wafatnya Ali bin Abi Thalib. Setelah dikalahkan dalam perang Nahrawan, golongan Khawarij semakin menyimpang atau menyimpan dendam dan berencana untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika terjadi perang Nahrawan, golongan Khawarij menyimpan dendam. Ya, mereka berencana untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, juga Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amru bin As. Maka diutuslah 3 orang pilihan yang akan melaksanakan pembunuhan itu. Mereka itu adalah yang pertama, Abdurrahman bin Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, yaitu Barok bin Abdillah ditugaskan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan yang ketiga, Ammar bin Bakar ditugaskan membunuh Amru bin As. Dari ketiga orang ini, hanya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melaksanakan tugasnya. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan selamat walaupun terkena tikaman, sedangkan Amru bin As selamat karena pagi itu ia sakit sehingga beliau tidak pergi ke masjid. Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah ketika sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dalam usia 60 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Jadi akhir hayat Khalifah Ali bin Abi Thalib itu yaitu meninggalnya dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ya teman-teman. Dan beliau hanya menjabat khalifah selama 5 tahun. Sekarang kita akan mengetahui keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa saja keteladanan yang dapat kita ambil atau yang dapat kita contoh daripada kita punya sahabat, kita punya khalifah, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu pemberani. Ketika sebagian umat Islam sudah berhijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy semakin marah dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka pada suatu hari yang telah direncanakan, kaum kafir Quraisy bermaksud ingin membunuh Rasulullah. Mereka mengepung rumah Rasulullah dengan pasukan yang lengkap dan pedang terhunus. Di kemalaman yang kelam, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Pada malam itu Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Setelah Ali bin Abi Thalib pindah ke tempat tidurnya, Rasulullah dan Abu Bakar keluar rumah dengan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil membaca permulaan surah Yasin, Rasulullah mengambil sejumput pasir, kemudian pasir tersebut ditaburkan kepada para pengepung tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 8 sampai 9. Yang artinya, sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu karena mereka tertengadah, dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Rasulullah dan Abu Bakar keluar dengan tenang dan selamat. Para pengepung baru tersadar pagi harinya karena tadi tersirap ya. Namun begitu mereka masih belum merasa yakin Rasulullah sudah keluar,
keluar rumah karena mereka masih melihat selimut Rasulullah. Ketika hari sudah siang, Ali bin Abi Thalib pun bangun dan mereka pun sadar bahwa usahanya untuk membunuh Rasulullah SAW gagal. Jadi bagaimana keberanian Ali ketika tahu bahwasannya Rasulullah akan dibunuh, tetapi Ali menyanggupi untuk tidur di kamarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mempunyai sifat berani, pasti Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan menolak tawaran daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Jadi yang dapat kita contoh dari Ali bin Abi Thalib yaitu mengendalikan hawa nafsu, teman-teman. Ali bin Abi Thalib memiliki kecerdasan luar biasa karena mampu mengendalikan hawa nafsunya. Rasa malas ia singkirkan jauh-jauh dan bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah disebutkan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib menghadapi musuh dalam suatu pertarungan dan hendak menyelesaikannya, sang lawan meludahi Ali bin Abi Thalib hingga mengenai wajahnya. Ketika itu bukannya semakin marah, sebaliknya Ali bin Abi Thalib berpaling dan meninggalkan lawannya. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak jadi membunuh. Sambil berkata Ali, aku tidak mau mengakhiri hidup lawanku bukan karena Allah. Aku khawatir atau takut mengakhiri hidup lawanku karena rasa marah atau hawa nafsu. Bagaimana di dalam keadaan perang berkecamuk, ya, lagi bertanding atau berperang, berkelahi dengan musuh, tapi Ali tidak mengedepankan rasa emosi marah, tetapi Ali mengedepankan lillahi ta'ala. Yang ketiga, juhud, teman-teman. Jadi yang kita dapat ambil, kita teladani yaitu sifat juhudnya. Pada suatu malam Ali bin Abi Thalib kedinginan, sedangkan ia hanya memiliki selimut yang pendek. Seseorang berkata kepadanya, engkau adalah pemimpin dan Allah memberikan harta kepadamu. Kenapa engkau tidak mengambil harta dari pemerintah? Ali bin Abi Thalib menjawab, demi Allah, aku tidak akan mengambil sedikit pun harta masyarakat. Hanya selimut ini yang aku bawa dari rumah. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak berduka atas apa yang telah lewat dan tidak terlalu gembira dengan apa yang didapat, ia telah mengambil juhud dalam kedua sisinya secara sempurna. Begitu sifat kesederhanaan atau tidak condong kepada dunia. Hakikat juhud yang ada di dalam hati adalah dengan mengeluarkan kecintaan dan semangat terhadap dunia dari hati seorang hamba, sehingga jadilah dunia itu hanya di tangannya, sedangkan kecintaan Allah dan negeri akhirat ada di dalam hatinya. Jadi orang juhud itu tidak menyimpan rasa cinta di dalam hatinya kepada dunia, ya. Yang keempat, kesungguhan dalam belajar. Ya. Yang dapat kita teladani dari Ali bin Abi Thalib adalah kesungguhannya di dalam belajar. Salah satu rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib yang luar biasa adalah kesungguhan dalam belajar. Kesungguhan Ali bin Abi Thalib dalam belajar terlihat tatkala ia berada di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bersama Rasulullah, sering mengamati apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, tidak heran jika ia berkata bahwa menemukan cahaya wahyu yang memancar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan Ali bin Abi Thalib dalam belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai orang yang pertama dari golongan anak-anak yang masuk Islam. Tanpa ragu sedikit pun, ia menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama Islam yang sudah didakwahkan oleh beliau secara terang-terangan. Ia menyatakan masuk Islam pada usia kurang lebih 10 tahun. Kesungguhan dan ketaatan benar-benar mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang cerdas. Kecerdasan muncul karena ketaatan. Oleh karena itu, orang yang tidak taat pada aturan yang mengharuskan kesungguhan dalam belajar tidak akan memperoleh kemampuan atau kecerdasan yang diinginkan. Jadi teman-teman, jikalau teman-teman pengen mendapatkan kecerdasan atau mendapatkan ilmu, ya teman-teman harus taat, ya, atau takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina
Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya agar teman-teman diberikan kecerdasan, agar teman-teman diberikan kemudahan dan mudah-mudahan dapatkan ilmu yang bermanfaat, teman-teman harus sebisa mungkin menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keteladanan yang dicontohkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah sifat pemberaninya, yang kedua sifat juhudnya, yang ketiga sifat rajin belajar atau sungguh-sungguh di dalam belajarnya. Ya, sekarang kita masuk ke rangkuman, teman-teman. Rangkuman yaitu yang pertama, Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada tahun 603 Hijriah. Sejak usia 6 tahun diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nilai-nilai positif yang patut dicontoh dari Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah sederhana, pemberani, juhud, dan tegas. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib adalah seorang panglima perang yang gagah berani. Ia mewarisi pedang dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Zulfikar dan diberi gelar Asadullah atau singa Allah karena pemberani gitu. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang cerdas dan menguasai banyak ilmu. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa beliau adalah kota ilmu, pengetahuan, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintu gerbangnya. Yang kelima, pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terjadi beberapa peperangan sementara sesama kaum muslimin, yaitu perang Siffin, perang Jamal, dan perang Nahrawan. Selanjutnya, jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama, mengganti gubernur yang dianggap kurang cakap yang diangkat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara. Yang ketiga, memindahkan ibu kota pemerintahan. Kemana? Ke Taif ya. Selanjutnya beberapa perontak yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pemberontakan Tolha, Zubair bin Awam, dan Aisyah, yaitu terjadi perang Zamal. Yang kedua, pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga menyebabkan perang Siffin. Yang ketiga, pemberontakan kaum Khawarij yang menyebabkan perang Nahrawan. Yang terakhir, pada tahun 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat subuh. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Oke teman-teman, mungkin ini saja video pembelajaran kali ini. Tetap semangat di belajar di rumah, baca bukunya, dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari virus corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.